Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang riset, akuntansi, dan metode penelitian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Naili Alfiatur Rohma dengan NIM 065. Yang kedua ada Alia Mardhatilat dengan NIM 083. Yang ketiga ada Fikron Ahmad Alfansuri dengan NIM 097, dan yang terakhir saya sendiri, Safa Alia Khairunisah dengan NIM 112. Di sini kami akan membahas 3 bab. Yang pertama ada riset, akuntansi, dan metode penelitian. Yang kedua ada akuntansi sebagai seni atau sebagai ilmu. Yang ketiga ada arah penelitian akuntansi. Di sini kami akan membahas riset, akuntansi, dan metode penelitian. Riset akuntansi. Riset akuntansi adalah upaya yang dilakukan untuk mencari kebenaran di bidang akuntansi. Peran dari riset akuntansi merupakan penyambung antara fenomena sosial di bidang akuntansi dan struktur teori akuntansi. Peran riset akuntansi yang kedua adalah untuk memperbaiki pemahaman terhadap lingkungan akuntansi agar praktik akuntansi tidak dipahami sebagai sesuatu yang diterima begitu saja atau taken for granted. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk untuk memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Riset dalam akuntansi terus-menerus dilakukan oleh para peneliti akuntansi dan telah memberikan sumbangan yang begitu besar terhadap perkembangan teori akuntansi dan profesi akuntansi. Berikut ini adalah bidang yang telah dilakukan dalam akuntansi sebagaimana ditulis oleh Wolk dan kawan-kawan pada tahun 1989. Yang pertama ada Decision Model Approach. Riset bidang ini mempertanyakan dan mencari jawaban tentang informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada Capital Market Research. Riset bidang ini mencoba meneliti sampai sejauh mana implikasi informasi keuangan yang mempengaruhi reaksi masyarakat. Yang ketiga ada Behavioral Research. Riset bidang ini meneliti bagaimana pemakai informasi akuntansi melakukan pengambilan keputusan dan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada agensi teori. Riset bidang ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Selanjutnya ada informasi economics. Riset bidang ini menyatakan bahwa yang menjadi bahan penelitian adalah biaya memproduksikan informasi akuntansi. Selanjutnya ada deconstruction. Riset bidang ini merupakan reaksi terhadap otoritas filosofi termasuk empirisme sebagai kunci ilmu pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya ada Marxism in accounting. Riset bidang ini menolak mengenai konsep kapitalisme. Selanjutnya ada yang terakhir ada Islam in accounting. Di riset bidang ini, sistem ekonomi dan keuangan Islam muncul pula lembaga bisnis yang dioperasionalkan secara Islami seperti bank asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Kemudian ada metode penelitian akuntansi. Di sini ada penjelasannya bahwa metodologi penelitian akuntansi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memahami sesuatu fenomena yang berhubungan erat dengan akuntansi atau masalah dengan data. Data tersebut bisa berupa sampel ataupun populasi, dan data tersebut bisa dianalisa secara kualitatif maupun secara kuantitatif untuk suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian ada 3 metode secara garis besar yang digunakan dalam akuntansi. Yang pertama, metode kuantitatif. Metode ini menggunakan rumus statistik dalam mengidentifikasi dan mengolah variabel yang muncul dari problem yang akan dijawab. Kemudian ada metode kualitatif. Metode ini menggunakan narasi dalam penguraian tentang variabel yang akan dibahas tanpa harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian ada metode campuran kualitatif dan kuantitatif. Dan metode ini menggabungkan antara 2 metode kuantitatif dengan metode kualitatif.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai art atau science. Di sini ada dua pengertian, yakni akuntansi tersendiri dengan seni sendiri. Pengertian akuntansi itu sendiri menurut American AACPA adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Kemudian ada seni sendiri. Dalam bahasa Inggris, seni adalah art, yang artinya keterampilan. Seni tidak serta-merta ada begitu saja, tetapi dibutuhkan perpaduan antara pengetahuan dan praktek yang kemudian akan menciptakan suatu sikap dasar yang menjadikan seorang lebih kreatif. Kemudian ada perumpamaan. Jika pengertian akuntansi seperti apa yang didefinisikan oleh American AACPA, maka seorang akuntan akan menggunakan teori dan praktek akuntansi. Bukan hanya berdasarkan teori saja, tetapi juga menggunakan kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Dengan kata lain, akuntansi sangat erat hubungannya dengan penafsiran pribadi, sehingga akan sulit merumuskannya dalam suatu formula yang sistematis. Secara realistisnya, definisi akuntansi sebagai suatu seni ini perlu dipertanyakan pula, terlebih dengan kondisi saat ini yang di mana-mana terdapat teknologi yang mumpuni. Misalnya, seorang akuntan jika hendak melakukan pencatatan, maka dilakukan dengan komputerisasi. Proses pengolahan datanya tidak lagi melalui pencatatan, tetapi melalui optik atau disebut dengan keyboard, sehingga sama sekali tidak melibatkan proses pencatatan secara konvensional. Begitu pula dengan zaman ini, juga terdapat teknologi-teknologi canggih serta aplikasi-aplikasi yang mumpuni untuk digunakan dalam metode penelitian juga. Selanjutnya, akuntansi sebagai ilmu. Menurut Surya Sumantri di tahun 1999, mendefinisikan ilmu sebagai suatu pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia alam agar gejala alam tersebut tidak lagi menjadi misteri. Untuk menjelaskan rahasia alam, ilmu harus bebas dari nilai. Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria untuk menguji validitas pernyataan-pernyataan, seperti perangkat pengetahuan agar dapat disebut sebagai ilmu, yaitu yang pertama, keterujian, yakni menghendaki terdapatnya metode yang cukup meyakinkan untuk menguji teori. Yang kedua, koherensi, seperangkat pernyataan yang diturunkan secara logis dari asumsi atau premis yang mendasarinya. Ketiga, korespondensi, yakni menentukan apakah konklusi yang diturunkan dari teori yang mendasarinya didukung oleh fakta empiris di dunia nyata. Dan yang terakhir, ada universal, kriteria untuk menentukan apakah teori mampu untuk mencakup dan menjelaskan semua fakta yang berkaitan dengan fenomena yang dibahas. Kesimpulannya, ilmu adalah suatu cabang pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran atau validitas penjelasan tentang suatu fenomena dengan menerapkan metode ilmiah. Hasil akhir dari ilmu merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan beserta argumen-argumen sebagai penjelasan yang telah valid dan secara keseluruhan membentuk teori. Akuntansi sebagai ilmu atau sains. Menurut Suwarjono di tahun 2005, menyatakan bahwa teori dilakukan semata-mata untuk mendapatkan penjelasan yang valid tentang suatu fenomena, dan bukan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomik, atau politik tertentu, atau untuk menjustifikasi suatu kebijakan, atau untuk mempengaruhi perilaku. Jika akuntansi dipandang sebagai ilmu, maka akuntansi akan banyak membahas mengenai gejala akuntansi, seperti mengapa perusahaan memilih metode akuntansi tertentu, faktor-faktor apa saja yang mendorong manajemen untuk memanipulasi laba, dan apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajer, divisi, dan lain sebagainya. Tujuan dari akuntansi adalah menghasilkan atau menemukan prinsip-prinsip umum untuk menjustifikasi kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu, yaitu tujuan pelaporan keuangan, bukan untuk mendapatkan kebenaran penjelasan dari suatu teori. Prinsip-prinsip umum tersebut dicari untuk menjadi dasar penentu standar, metode, atau teknik yang diharapkan bermanfaat untuk mempengaruhi atau memperbaiki dalam prakteknya. Karena kebermanfaatan menjadi pertimbangan utama, akuntansi
tidak dapat bebas nilai karena faktor lingkungan harus dipertimbangkan dalam hal ini. Pertimbangan dalam ilmu dibimbing oleh metode ilmiah, sementara pertimbangan akuntansi dibimbing oleh kebermanfaatan dalam mencapai tujuan ekonomik, sehingga prinsip umum dalam akuntansi, termasuk asumsi, tidak harus dapat diuji validitasnya. Menurut Suharjono tahun 2005 menyimpulkan bahwa akuntansi bukanlah suatu ilmu, namun demikian bukan berarti bahwa akuntansi tidak ilmiah. Dalam proses pemahaman, pembelajaran, dan pengembangan akuntansi, pendekatan atau sikap ilmiah tetap dapat diterapkan karena pendekatan dan sikap tersebut akan memberikan keyakinan yang tinggi terhadap apa yang dihasilkan akuntansi. Pada subbab ketiga ini, kita akan belajar tentang arah penelitian akuntansi. Arah penelitian akuntansi ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, pendekatan pengambilan keputusan. Pendekatan ini lebih berkonsentrasi tentang apakah informasi ini berguna dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua adalah penelitian pasar modal. Banyak penelitian menggambarkan bahwa harga dari saham yang dijual secara umum akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Yang ketiga adalah penelitian perilaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana pengguna informasi akuntansi menggunakannya untuk membuat keputusan dan informasi apa yang akan mereka butuhkan. Penelitian perilaku terbagi menjadi 2. Yang pertama, perilaku yang melibatkan pertimbangan dalam pengaturan satu orang, dan yang kedua, eksperimen yang interaktif yang melibatkan lebih dari satu orang dan berefek pada keputusan seseorang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.